وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Semua aspek kehidupan ini diatur oleh agama. Mohon maaf, saya tidak mau menyalahkan orang yang mengatakan jangan satukan antara agama dengan politik, jangan satukan antara agama dengan bisnis dan sebagainya itu. Niatnya saya tidak tahu apa niatnya, tapi ya menurut saya tidak boleh pisah agama itu dari segala aspek kehidupan itu. Apapun yang dilakukan, agama itu harus ada di sana. Sehingga kalau saya tidak boleh agama itu dipisahkan dari politik. Dalam arti kata apa? Ini supaya jangan salah dipahami. Ya. Ini ngomong yang gini itu sensitif ini kalau masalah politik gitu. Apapun yang mau dilakukan itu tetap itu harus berdasarkan agama. Mau masuk kamar mandi aja itu harus ada unsur agamanya. Kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi gimana? Ajaran agamanya? Masukkan pertama kaki kiri. Yang kedua baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di waktu kita buka pakaian, ini unsur agamanya tidak bisa dipisahkan itu. Mau ke kamar mandi tetap tidak bisa dipisahkan agama itu. Tetap itu ada agamanya, ajaran agama. Pas buka pakaian apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu, supaya korengnya tidak dilihat oleh jin, oleh khubus khobais itu. Kalau Anda buka pakaian tanpa baca bismillahilladzi la ilaha illahu, khubus khobais itu ndek nginti, kalau nginti jauh ulin langsung iya ruana itu agama ngajarkan itu. Ini ya bisa dikatakan sepele lah gitu, masuk kamar mandi kan. Jangan bawa-bawa agama pada politik, enggak bisa. Dalam memilih itu harus di sana berdasarkan pertimbangan agama. Saya enggak mau nyinggung ini dan itu, saya pilih, siapapun yang mau dipilih itu, saya tidak mengatakan pilih ini dan itu, tapi harus di saat memilih itu adalah berdasarkan pertimbangan agama. Ya untuk milih jodoh aja deh. Ya Allah tabarakallah, si ketat. Tungkahul mar'atu. Kalau kalian ingin untuk memilih seorang perempuan menjadi pasangan hidup kalian, menjadi pendamping kalian untuk ya selama hidup Anda, kira-kira begitu ya. Niatnya kalau nikah itu jadi selama hidup nikahnya. Nggak bagus ya berniat ya. Paling sebulan udah yang berhari ini selesai sebulan, nah jangan. Ya kalau dalam hati masih tidak batal pernikahannya, tapi kalau dalam akad batal langsung itu. Kenapa? Karena jual beli kemudian pernikahan la yajuzu taqid, tidak boleh dibatasi dengan waktu. Ya boleh mengatakan saya nikahi engkau 100 tahun, tidak boleh. Batal itu pernikahannya. Kenapa? Ditakkid waktunya itu. Walaupun mengatakan 100 tahun dan belum tentu usianya 100 tahun. Tapi tetap tidak boleh ditakkid. Kalau dalam akadnya dia mengatakan begitu, batal pernikahan itu. Ini agama ngatur dalam milih. Bahkan hadis mengatakan apabila datang kepada engkau, wahai seorang ibu bapak, orang yang diridhai dari segi agamanya. Nah, yang paling utama itu adalah agamanya. Apabila datang kepada engkau orang yang diridhai dari segi agamanya, akhlaknya,
kemudian engkau tidak menikahkan anakmu dengan laki-laki itu, kemudian dia melakukan perzinahan gara-gara itu, maka ibu bapaknya ikut kena dosa juga dari perbuatan anaknya itu. Oh, enggak main-main. Angka menantu paling nyocok adalah menantu hafal Quran. Insyaallah. Oh, Anda sebenarnya itu jadi termasuk menantu idaman. Cuma kamu doang sepesimis, ndek percaya diri. Ya Allah, andeng cak lemak toak lalu arah dan ya milik. Sop kau sebenarnya. Lagu wah masanya. Nggak usah pikir macam-macam. Kullu saqitin laqitun. Setiap barang yang jatuh insya Allah ada saja yang memungutnya itu. Nggak usah khawatir. Itu pun yang jatuh itu kurang berharga. Loh apalagi ini hafizul Quran. Walaupun hafalnya hidup segan mati tak mau, itu urusan belakangan. Pokok mau ngapal Quran paling tidak khotam hafal ya. Sudah menghafal gitu kan. Adapun kan mutkinnya itu yang urusan berikutnya gitu kan. Nggak bisa jadi memisahkan antara agama dengan politik, nggak bisa. Tetap itu harus disertakan. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab di saat kita memilih orang. Ini akan dipertanggungjawabkan pilihan kita. Ini ayatnya itu saja yang sering saya sampaikan dari itu. Wala taqfu ma laysa laka fihi ilm. Jangan ngikut-ngikut orang tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Ngikuti orang untuk memilih orang itu jangan sembarangan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. As-sam'a ini pendengaran, wal basar penglihatan kita, wal fuada hati kita yang cenderung untuk memilih orang itu akan dipertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak main-main itu. Makanya ya kalau agama dipisahkan dalam semua urusan, termasuk dalam urusan politik dengan dalam maksud yang tadi itu ya, saya termasuk orang yang tidak setuju. Memilih teman, coba bayangkan. Ini memilih teman aja itu ada unsur agamanya itu. Apalagi ini orang atau memilih orang yang akan menentukan dan memutuskan sebuah kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan atau mafsadat terhadap masyarakat. Lah terus agama ndak muncul di sana, ndak diikutkan agama. Repot itu. Nah itu maksudnya, Dedek ya. Tidak bisa atau tidak boleh agama itu dipisahkan dari apapun. Dalam urusan dunia kelihatan. Oh politik itu urusan dunia, jangan kaitkan dengan agama. Lah maksudnya apa dulu itu? Kan ini yang sedang marak itu, jadi katanya itu ditunggangi ya atas nama agama, macam-macam kan gitu. Nah ini penting sekali, adik-adik ya, karena sering itu muncul itu, jangan bawa-bawa agama, ndak bisa, adik. Apapun yang harus kita lakukan. Mohon maaf, adik-adik, sekali lagi mohon maaf ya, agak kurang lah gitu pembahasannya. Di saat berhubungan, adik-adik ya, di saat berhubungan harus sesuai dengan aturan agama. Gimana? Ya baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal itu semua, wajib harus dihafal itu. Nggak boleh nggak dihafal itu. Jangan nikah itu kalau belum hafal itu. Itu agama itu, ajaran agama. Man ata ahlahu, siapa saja yang mendatangi keluarga maksudnya istrinya. Kemudian wayakulu dan mengatakan bismillahi. Bismillah, ndek terusan ar-rahmanir-rahim. Nah, mari baca surat Yasin tuh. Surat Yasin.
Bismillahi. Sampai sana aja tuh. Baru ke doanya. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Masa anda agama ini membawa nama Allah? Lah berhubungan agama, nama Allah itu yang kita bawa. Maksud saya yang kita sertakan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Jauhilah kami ini daripada syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bukan kami aja yang kau jauhkan ya Allah dari syaitan, tapi jauhkanlah juga orang-orang atau keturunan, anak keturunan kami daripada syaitan juga dijauhi. Makanya saya beri nama, judul doa ini adalah doa mencetak anak yang berkualitas. Ya judul. Agak keren judul. Dindi kena doa jimaah itu udah kurang itu. Judulnya doa mencetak generasi unggul. Wah. Doa mencetak generasi yang berbobot, berbibit, berbobot gitu ya. Berbabat lah terserah itu. Ini agama, jadi ya. Tidak bisa dilepaskan agama itu dalam semua kehidupan kita, tidak bisa. Kemudian tidak boleh berhubungan di waktu sedang haid istrinya. Wa yasalunaka 'anil mahid. Masa Anda dikatakan agama ini sumber lasan dari Al-Qur'an? Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. Ini Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, tentang haid. Qul wa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Qul, katakanlah, huwa itu adalah azan penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna, jangan engkau mendekatinya hatta yatuhurna, sehingga dia itu suci. Ada ulama yang mengatakan yatuhurna ini adalah, ada yang baca yatahharna, ada yang yatuhurna. Suci maksudnya apa? Suci mandi. Ada yang mengatakan honda, yang penting udah putus haidnya, walaupun belum mandi boleh. Tidak boleh dipisahkan segala-gala itu perbuatan itu dari agama. Apapun yang harus kita lakukan harus itu berdasarkan pertimbangan agama. Termasuk berpolitik harus itu berdasarkan pertimbangan agama. Mau memilih siapapun, memilih teman, memilih pimpinan, itu harus berdasarkan pertimbangan agama. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad.